Oke, kembali lagi bersama saya Aan Hunefi di channel YouTube Aan Hunefi. Teman, pada kali ini saya akan membahas tentang yang lagi viral, yaitu mengucapkan kata anjay. Mohon maaf, ini sebagai contoh saja. Mengucapkan kata anjay bisa dipenjarakan. Nah, ini kok ada sesuatu yang sedikit mengganjal ya. Padahal guru saya MH Ainun Najib atau alias Cak Nun ini ya pernah mengatakan bahwa kata mohon maaf saya sebut mohon maaf kata jancuk saja di dalam dialek Surabaya, Surabayanan. Saya juga orang Surabaya. Jancuk itu merupakan sebuah keakraban, bukan, ya tergantung posisinya. Kalau kita menggunakan kata jancuk kepada sesama teman, orang yang saling akrab, cuk, ya apa kabar, cuk, itu ya tidak tidak kasar. Ya, saya juga belum bisa menganalogikan ya apakah memang persepsi orang yang mengatakan anjay itu benar atau salah. Sekarang yang lagi viral dibahas, dan saya yang menjadi gelisah. Dan gimana ya? Kenapa berita tentang kosakata anjay ini begitu viral dan diberitakan oleh media-media sosial yang sangat masif? Tidak usah saya sebut namanya, pokoknya itu TV yang memang beda. Nah, kalian pasti tahu sendiri yang logonya merah. Kenapa memberitakan berita-berita tentang anjay, padahal berita-berita yang lebih penting seperti berita kasus kenapa gedung kejaksaan itu kok bisa kobong, itu kan ya karena apa? Diungkap karena apa? Apakah karena ada sesuatu di balik itu semua? Apakah juga ada kasus-kasus korupsi lain yang mungkin terabaikan atau mungkin lupa untuk diberitakan? Kok malah kasus-kasus yang seperti ini, yang kasus-kasus anjay dan lain sebagainya, kok malah viral? Ini kan menjadi sebuah sesuatu yang cukup membuat kita berpikir lebih dalam. Kalau menurut saya, kata-kata itu ya tergantung penggunaannya. Kalau penggunaannya memang sengaja untuk mencemarkan nama baik seseorang, untuk menjelek-jelekkan, itu bisa terjerat Undang-Undang ITE pasal, kalau nggak salah 27 ya, pasal 27 tentang pencemaran nama baik. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati. Kita harus tahu kondisi kita menggunakan kata jancuk, kata anjay dan lain sebagainya juga tergantung kepada siapa. Kalau kepada teman yang sudah akrab itu ya nggak apa-apa. Kalau tapi ya kalau sama orang yang tidak dikenal tiba-tiba kita mengucapkan seperti itu, ya mungkin akan terdengar buruk ya. Mungkin orang lain tidak akan suka. Nah, maka dari itu sedang ramai dibahas kata anjay di sini juga. Kalau menurut mereka anjay itu ya sebuah singkatan atau apa ya, aslinya itu mohon maaf anjing, kalau bahasa Jawa itu mohon maaf asu dan lain sebagainya. Itu memang kata-kata yang jorok. Kalau di luar negeri ada fuck dan lain sebagainya, ya memang harus kita pelajari lebih lanjut. Karena adanya kata anjay, anjir dan lain sebagainya itu kan berawal dari kisah para bocil-bocil yang malam-malam tidak belajar, pergi ke warung kopi nyari wifi untuk main game, entah itu Mobile Legend atau PUBG. Saya juga merasakan ketika melihat bocil-bocil itu mengucapkan kata anjay, mengucapkan kata-kata yang anjing, kata-kata jancuk dan lain sebagainya, itu miris karena juga tidak mendidik moral bangsa kita. Mau dikemanakan pendidikan bangsa kita kalau bocil-bocilnya seperti ini? Maka dari itu perlu adanya sebuah tindakan terhadap eh, anak-anak kita supaya tidak terkontaminasi dengan, dan yang pastinya tidak terbiasa. Jangan dibiasakan anak-anak itu mengatakan sebuah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang dewasa seperti anjay, jancuk dan lain sebagainya. Itu akan membuat mereka itu seakan-akan apa ya, sopan santunnya kurang, attitude-nya kurang, atau
kalau bahasa netizen itu nggak ada akhlak dan lain sebagainya. Sedangkan mereka juga masih bocil, masih perlu belajar, masih perlu sopan santun, harus bisa menghargai seseorang. Jangan di warung kopi itu gembar-gembor dan lain sebagainya, main game online bersama teman-teman dengan kata-kata kasar dan lain sebagainya. Itu ya membuat pendidikan kita ya semakin merosot moralnya. Nah, mohon maaf jika saya mengucapkan kata-kata yang jorok ini sebagai contoh saja. Memang kalau menurut sebagian seorang budayawan, kata-kata itu kan, bahasa itu kan menunjukkan sebuah keakraban ya. Entah kalau di daerah Batak itu ada panggilan ucok, ada panggilan apa lagi ya, di daerah Sumatera itu kan ucok ya, di daerah Sulawesi ada daerah timur ada beta dan lain sebagainya. Ya ini sebuah nama panggilan yang memang sesuai dengan daerahnya masing-masing ya. Jadi yang harus kita pelajari di sini adalah untuk menyikapi kata anjay yang sedang viral saat ini juga kita harus menelaah lebih dalam. Mungkin perlu kajian-kajian teori atau melakukan sebuah penelitian tentang hal tersebut, di mana supaya kita bisa lebih masif mempelajari tentang sebuah bahasa, linguistik dan lain sebagainya. Nah, maka untuk itu saya sarankan kepada kalian semua agar bisa mengatakan kata-kata seperti kata-kata yang jorok itu janganlah dikatakan menjadi sebuah kewajaran. Kalau itu dibiasakan akan menjadi sebuah dampak yang buruk. Nah, kalau bisa, kalau kita masih punya anak kecil ya, khususnya anak kecil atau bocil, dididik untuk tidak mengucapkan kata-kata anjay, kata-kata jorok dan lain sebagainya, karena juga itu dia belum masanya. Kalau udah dewasa, kalau udah orang tua, kalau udah kita sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kita sudah bisa memilah dan memilih. Kita sama teman akrab bilang jancuk ya nggak apa-apa. Kalau kita sudah saling akrab loh ya, teman plek ibaratnya. Kalau mungkin masih anak-anak kita ajarin dengan kata-kata kotor, itu yang menjadi kekhawatiran adalah nanti kalau sudah dewasa atau mungkin pada saat dia kecil, dia ketemu orang tua, lalu anak itu mengucapkan kata-kata kotor, itu kan ya sebuah hal yang tabu ya di mata masyarakat dan lain sebagainya. Maka dari itu harus ada apa juga pembimbingan orang tua agar mungkin anak-anak pada saat main game diawasi supaya tidak mengucapkan kata-kata yang kotor seperti itu. Itulah penjelasan dari saya. Memang sangat viral ya peribahasa atau bahasa anjay ini. Entah nanti kesimpulannya, persepsi orang berbeda-beda ya. Kalau saya sih ya membolehkan dalam arti juga ada masanya sendiri. Ada tujuan objeknya itu kepada siapa. Kalau mungkin masih anak-anak juga saya keras memang harus dilarang kalau sama anak-anak. Mungkin yang dimaksud mereka seperti itu. Nah, oke, kalau kalian suka jangan lupa like and subscribe channel YouTube Aan Hunayfi.